Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Eka Savitri dari NEF IT Telkom Purwokerto. Saya angkatan 2019 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah tentang switching dan routing pada if ng. Nah, hal pertama yang dilakukan itu kita buka Azure-nya dulu, terus ke virtual machine, terus kita mulai start. Nah, sesudah itu kita copy DNS-nya kita. Nah, terus akses if engine-nya di sini, tinggal di copy saja. Oke, untuk username-nya itu default tuh pakainya admin, terus passwordnya itu if EVE. Nah, terus udah sign in. Nah, untuk awalan itu kita bikin lab barunya. Itu di sini add new lab. Terus itu kita ketik nama labnya sel demo lab. Nah, oke, setelah itu kita tuh tambahkan perangkat-perangkatnya terlebih dahulu di labnya. Tuh klik kanan, terus ada di node nih. Nah, untuk pertama kali saya akan menambahkan router Cisco, di mana router Cisco yang saya gunakan itu tipenya C7200. Itu di nih Cisco EOS 72 6V. Ini terus kita masukkan image-nya. Nah, ini jumlah router Cisco yang akan kita tambahin. Ini misal saya 3, terus ini cuma nama. Terus ini ikonnya udah benar. Oke, terus tambahin ini. Ini interface-nya kita tambahin. Oke, kita save. Nah, setelah itu saya akan menambahkan switch Cisco-nya terlebih dahulu. Kayak tadi, klik kanan node, terus di ini all, terus ini image-nya tambahin, terus ini jumlahnya. Saya jumlahnya kayaknya 3. Nah, terus ini ganti karena switch depannya S, cuma ini penamaan sih. Terus ini ikonnya diganti biar nggak bingung, switch. Oke, setelah itu tinggal save. Sesudah itu, yang terakhir saya akan menambahkan VPC-nya. Kayak tadi ke kanan node, terus scroll sampai ke bawah itu ada ini virtual PC. Itu saya cuma nambahin 2. Oke, tinggal di save. Oke, sekarang kita mulai susun labnya. Kita susun sesuai topologi. Setelah itu kita tinggal menambahkan atau menghubungkan semua perangkat ini menggunakan kabel. Nih, kita klik di sini terus tarik. Oke. Ini kita nentuin interface mana yang akan dihubungkan. Misal ini interface
dari router 1 itu pakai FA 0/0, terus yang switchnya itu pakai Ethernet 0/0 gitu. Oke, tinggal save. Terus ini ke sini, tinggal save. Terus ini ke sini, save. Oke, terus sini ke sini, router 2 ke switch 5, terus switch 5 ke VPC 7. Oke, terus ini ke sini juga, router 3 ke switch 6, terus ini VPC 8, switch 6 ke VPC 8. Oke, setelah kita hubungkan semua perangkat menggunakan kabel, itu kita blok semua perangkat. Nah, setelah itu kita klik kanan, nah pilih ini start selected untuk memulai atau menghidupkan perangkatnya. Memulai, nyala. Oke. Nah, yang sebelum kita meremote itu pastikan portnya itu sudah kita tambahkan di virtual Azure-nya, virtual VCD Azure ini. Bisa dilihat di belakang sini, tadi ketika diklik itu portnya 32769. Kita mulai buka, terus networking. Nah, itu pilih yang telnet nih. Cara nambahinnya itu tinggal add inbound port rule, terus ininya itu ini, terus ininya bintang, terus ini destinationnya juga ini, terus yang penting ini portnya kita masukin semua dari 32769 sampai 32800. Itu tujuannya agar kita bisa nge-remote perangkat yang ada di IFNG ini. Nih, di pojokan 32769. Nah, kalau udah ditambahin itu kita bisa nge-remote. Nah, tinggal ini diklik. Nah, oke. Nah, sebelum itu kita tulis dulu IP address-nya sesuai topologi. Kita pilih 10. Oke, terus buka saja. Oke, sekarang ini IP-nya berarti 10.10.024. Yang bagian sini 20. Oke, duplikat biar nanti kita pas konfigurasi itu nggak lupa tambahin IP-nya apa saja.
Oke, langsung saja ya. Kira-kira untuk topologinya seperti ini. Jadi di bagian sini itu nanti akan dibuat sub interface. Jadi di mana satu interface itu dapat dibuat menjadi beberapa interface kecil lainnya gitu. Misal ini nanti interface-nya akan dibuat FA0/0.10 untuk arah sini, terus nanti ini FA0/0.20 untuk arah sini. Jadi nanti yang sini itu IP-nya 10.10.10.1. Nanti yang sini itu IP-nya 10.10.20.1 itu. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasi. Yaitu yang pertama kita akan mengatur IP address di router 1. Oh ya, sebelum kita mulai itu pastikan port routernya itu sudah di setting. Jadi atau bisa langsung ditambahin agar nanti tuh routernya bisa kita remote gitu loh. Nah, kita perhatikan nih. Jadi ketika kita arahin kursornya ke sini, nanti di bawah sini itu ada informasi portnya berapa. Itu ada informasi portnya 32769. Nah, kita lihat dulu di networking, terus nah nanti itu kita tambahin di ini add inbound security rule. Ini nanti kita isi shortnya itu any, terus portnya itu tadi berarti berapa, 32769 terus sampai 32800 untuk jaga-jaga. Terus ini protokolnya nanti TCP, actionnya jangan lupa di allow, terus kasih nama di sini misal telnet gitu. Nah, terus di save, terus habis itu udah. Nah, jadi kalau ada kayak gini itu nanti otomatis bisa ngeremote routernya. Oke, setelah udah ditambahin telnetnya, port telnet dari perangkat di FNG itu, kita langsung klik device-nya atau perangkatnya, terus kita start ini. Oke, terus kalau udah nyala tuh klik lagi. Nah, nanti akan keluar tampilan CLI-nya. Nah, kalau pertama kali masuk itu kan ada pilihan would you like to enter the initial configuration dialog. Nah, itu kita ketik no. Oke, kalau udah seperti ini, kita ketik perintah enable dulu. Nah, enable, terus masuk ke configure terminal. Oke. Di situ kita masuk ke sub interface. Jadi kan ini interface-nya FA0/0. Di interface FA0/0. Lah, sub interface-nya itu kita sesuaikan sama VLAN-nya. Jadi misal VLAN-nya 10, berarti sub interface-nya itu 10. Berarti kalau mau sub interface itu identifikasinya itu titik, terus 10 itu. Nah, setelah itu kita ketik perintah encapsulation.1key 10 disamain. Nah, terus
baru kita tambahkan IP address-nya. Nah, untuk menambahkan IP address pada router Cisco itu perintahnya IP address. Nah, terus masukin IP address-nya berapa. Misal di sini kan IP address-nya 10.10.10.1. Berarti 10.10.10.1. Nah, lalu kita masukkan netmask-nya. Nah, itu kan di topologi kan /24. Jadi netmask-nya itu 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita masuk ke sub interface yang bagian sini. Kayak tadi contohnya itu kita exit dulu. Nah, interface FA 0/0.20 karena berhubungan VLAN-nya itu 20. Terus encapsulation dot 1 key 20. Nah, terus IP address untuk menambahkan IP address-nya itu berarti 10.10 sesuai ini 10.10.20.1 20.1. Lalu kita tambahin netmask-nya 255.255.255.0. Nah, lalu kita masuk ke interface-nya. Interface FA 0/0. Nah, di sini kita menghidupkan port interface-nya karena defaultnya itu port interface-nya masih belum aktif. Nah, untuk menghidupkan itu perintahnya no shutdown. Nah, ini. Nah, setelah menyeting IP address pada router 1 itu selanjutnya kita akan membuat VLAN 10 sama VLAN 20 di switch. Jadi ini klik kanan dulu terus start. Nah, terus tinggal klik. Oke, nanti akan keluar tampilan CLI-nya. Oke, kayak tadi sama perintahnya. Untuk memulai kita itu enable dulu. Terus masuk ke configure terminal. Nah, terus kita buat VLAN 10. Ketik aja VLAN 10. Nah, terus beri nama 10 misal. Nah, terus exit dulu. Sekarang gantian bikin VLAN 20. Namanya 20. Terus exit. Nah, setelah kita menambahkan VLAN itu selanjutnya kita mendaftarkan VLAN itu ke interface-nya. Jadi misal ini nih, interface E0/1 dia itu untuk VLAN 10. Terus ini interface E0/2 dia untuk VLAN 20 gitu. Nah, sekarang langsung aja masuk ke interface-nya. Masuk interface ini dulu. E0/1 INT E0/1. Nah, terus ketik perintah switch port mode akses. Nah, setelah itu
ketik perintah lagi switch port access VLAN 10 karena E0/1 itu dia VLAN-nya 10. Terus masuk ke interface satunya yang di sini, yaitu interface E0/2. int E0/2. Kayak tadi perintahnya switch port mode access. Terus switch port access VLAN 20. Nah, setelah itu kita atur yang di Ethernet E0/0 yang menuju ke router 1. Jadi int E0/0. Terus switch port trunk VLAN encapsulation.1b. Nah, terus switch port mode trunk. Nah, oke. Kita exit. Nah. Terus kita masuk ke semua interface int range rank E0/0 sampai 2. Jadi masuk semua interface itu dari E0/0 sampai E0/2. Nah, di sini kita atur duplex-nya dulu. Duplex auto. Oke. Exit. Nah, kita save konfigurasinya. Itu dengan perintah wait atau copy running startup config. Sebenarnya terserah mau milih wait apa copy running startup config, soalnya itu sama aja. Kenapa harus di save? Karena untuk perangkat Cisco, dia kalau perangkatnya mati itu konfigurasinya hilang, karena perangkat ini konfigurasinya itu tersimpan ketika perangkatnya hidup gitu loh. Oke, sekarang kan tadi udah setting IP address router 1, terus udah nambahin VLAN di switch. Nah, sekarang kita menambahkan IP address di router 2. Oke, klik kanan start, terus klik lagi. Oke, tunggu. Oke, kita pilih 0 lagi. Oke, untuk pertama kali masuk itu kita ketik perintah enable. Oke, terus masuk ke configure terminal. Oke, setelah itu kita tambahkan IP address dari ini FA 0/0, biar nanti antara router 2 sama router 1 itu bisa terhubung.
Nah, untuk IP address-nya itu 10.10.10.2/24. Di INT atau interface FA0/0 IP address berarti 10.10.10.2/24 berarti netmasknya 255.255.255.0. Terus setelah itu kita hidupkan portnya 0 shutdown. Nah, oke. Nah, untuk di bagian sini itu kan nanti VPC-nya itu akan mendapatkan DHCP secara dynamic, IP secara DHCP atau IP secara dynamic. Nah, makanya router 2 itu harus mengatur DHCP address terlebih dahulu. Ini exit. Exit dulu. Terus kita bikin DHCP poolnya dulu. Perintahnya yaitu IP DHCP pool, terus nama DHCP poolnya. Misal ini nama DHCP poolnya itu A. Nih, IP DHCP pool A. Terus enter. Nah, setelah itu kita masukkan networknya. Networknya kan di sini berarti 10.10.100.0. 10.10.100.0 itu /24 di 255.255.255.0. Oke. Terus kita masukkan default rootnya. Default router. Router. Nah, untuk default routernya itu IP lokal dari router 2. Jadi IP lokalnya itu 10.10.100.1. Oke. Nah, setelah itu kita exit dulu. Nah, terus kita ketik perintah IP DHCP exclude main address. Jadi ini itu perintah agar DHCP itu tidak memberikan IP tertentu pada klien gitu loh. Jadi tujuannya itu nanti IP 10.10.100.1 itu tidak diberikan kepada klien.
nih IP DHCP equivalent address 10.10.100.1. Oke, sekarang kita ke interface FA1/0. Ini interface ini yang menuju ke VPC 7. Itu baru tambahkan IP address-nya. IP address 10.10.100.1 255.255.255.0. Terus kita ketik perintah no shutdown. Nah, ketik perintah no shutdown agar port FA1/0 nya itu aktif. Oke, udah selesai. Exit. Oke, kita simpan dulu konfigurasinya. Oke, setelah itu sudah selesai. Nah, setelah itu kita aktifkan atau start VPC 7-nya sama switch 5-nya. Itu tadi ini diklik terus di blok terus start selected itu. Oke. Terus di sini kita klik VPC-nya. Oke. Nah, untuk agar VPC 7-nya itu mendapatkan IP secara dinamik dari router 2 yang sudah dibuat DHCP servernya, itu kita harus mengetik perintah IP DHCP. Nanti sambil nunggu loading. Nanti akan keluar IP DHCP-nya berapa. Nah, ini didapatkan IP-nya itu 10.10.100.2. Netmask-nya itu /24, terus gateway-nya 10.10.100.1 gitu. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan IP address pada router 3. Caranya kayak tadi, klik kanan terus start. Klik start. Ini tunggu beberapa saat. Nah, terus pilih no. Oke, terus kita enable dulu. Terus masuk configure terminal. Nah, terus baru kita setting IP address-nya. Jadi kita setting di interface FA0/0 yang menuju ke router 1 agar antara router 1 sama router 3 itu bisa saling terhubung. FA0/0. Nah, untuk menambahkan IP address itu perintahnya IP address, terus kita masukkan IP-nya itu berarti 10.10.20.2
10.10.20.2, terus netmasknya itu 255.255.255.0. Nah, terus 01. Oke. Nah, setelah itu PPC-nya itu kan dia mendapatkan IP-nya itu nanti secara dynamic atau otomatis. Jadi untuk router 3-nya itu kita harus setting DHCP server dahulu agar dapat memberikan IP address ke VPC atau ke kliennya. Berarti kita exit. Nah, untuk membuat DHCP server itu kita bikin DHCP punya dulu, IP DHCP full. Misal ini nama DHCP punya itu B. Oke. Terus kita masukkan networknya. Itu berarti masukkan networknya. Nah, kita amati dulu. Nah, di sini networknya itu 10.10.200.0. 10.10.200.0. Di situ /24, berarti netmasknya 255.255.255.0. Nah, terus kita masukkan default routernya. Jadi default routernya itu IP lokal dari router 1 atau IP lokal dari DHCP-nya. Nah, ini kan di router 3 IP lokalnya itu 10.10.200.1. 10.10.200.1. Nah, terus kita exit. Nah, seperti tadi kita ketik perintah IP DHCP exclude main address 10.10.200.1 agar IP ini 10.10.200.1 ini itu tidak diberikan kepada klien. Oke, enter. Nah, terus kita baru setting IP address yang FA1/0 yang menuju ke ini VPC-nya. Berarti masuk interface-nya dulu, interface FA1/0. Nah, ini terus IP address 10.10.200.1. Netmasknya 255.255. IP address 10.10.200.1. Netmasknya 255.255.255.0. Terus kita hidupkan port interface-nya. Oke. Nah, terus exit. Nah, kita simpan konfigurasinya. Ini dengan mengetik perintah write. Oke, setelah itu kita hidupkan perangkatnya. Terus kita klik di VPC 8. Nah, terus untuk mendapatkan IP address dari router 3 itu ketik perintah IP DHCP. Ulangi. Oke.
router 3 sudah memberikan IP address-nya ke kliennya, yaitu kita mendapatkan IP address 10.10.200.2, terus netmasknya itu /24, terus gateway-nya itu 10.10.200.1. Oke. Nah, untuk switching kita sudah melakukan yang namanya menambahkan VLAN 10 sama VLAN 20. Nah, sebelum untuk masuk ke routing itu kita melakukan pengujian terlebih dahulu. Tuh, kita klik VPC-nya. Oke. Nah, kita coba ping dari VPC 8 ke router 3. Ping 10.10.200.1. Nah, oke. Dia berhasil. Terus kita coba enable ping dari router 3 ke router 1. Sepuluh 20.1. Oke, jadi kita ping dari router 3 ke router 1 itu perintahnya ping 10.10.20.1. Nah, kita berhasil. Sekarang kita coba ping ke sini 10.10.10.1. Ping 10.10.10.1. Nah, di sini router 3 itu tidak bisa ping router 1 yang IP-nya 10.10.10.1 dikarenakan dia itu beda VLAN. Yang ini itu VLAN 10, yang ini VLAN 20. Terus bagaimana mengatasinya? Yaitu kita lakukan routing inter VLAN, yaitu dengan mengetikkan perintah masuk configure terminal dulu, terus ketik perintah IP routing. Nah, setelah menambahkan IP routing, itu kita harus mengatur routingnya dulu, routing statik, karena agar tujuannya itu network yang berbeda. Misal ini networknya kan ini 10.10.20.0 sama 10.10.200.0, kan ini beda network, jadi otomatis dia tidak akan bisa terhubung. Nah, untuk bisa terhubung itu menggunakan routing statik gitu. Nah, yang pertama itu kita buka router satunya dulu. Enable dulu. Nah, terus masuk configure terminal. Nah, untuk perintah routing statik itu IP root, terus kita masukkan network tujuannya.
IP root network tujuannya kan misal ini mau ke VPC 8. Jadi untuk tujuannya itu network ini 10.10.200.0. Jadi 10.10.200.0. Jadi gini, router 1 dia agar terhubung ke bagian sini itu harus memasukkan tujuannya dulu. Nah, tujuannya itu kan router 1 biar bisa terhubung ke sini. Nah, di sini itu networknya kan 10.10.200.0. IP root 10.10.200.0. Terus baru kita masukkan netmasknya 255.255.255.0. Nah, terus kita masukkan via atau jalannya. Dari router 1 kalau mau ke sini itu lewatnya jalan mana atau istilahnya itu terminalnya di mana. Nah, kalau mau ke sini itu kan lewatnya sini dulu kan. Bagian sini. Nah, di sini itu IP-nya 10.10.20.2. Di jalannya 10.10.20.2. Oke. Terus dari router 1 dia juga ingin agar bisa mengakses ke bagian sini. VPC 7 gitu. Misal. Nah, jadi kayak tadi menambahkan IP root dulu. Terus kita masukkan tujuannya atau networknya. Networknya kan ini 10.10.100.0. 10.10.100.0. Terus netmasknya 255.255.255.0. Nah, ini lewat jalan mana gitu. Jadi router 1 kalau mau ke VPC 7 itu kan lewat router sini, router 2 kan. Nah, IP di router 2-nya itu berapa? Jadi IP-nya itu 10.10.10.2. Jadi ini jalannya 10.10.10.2. Jadi ini tabel routingnya itu masukkan network atau tujuannya dulu, terus netmask, terus setelah itu via atau jalan atau next hop-nya. Oke. Nah, kan ini udah ditambahkan routingnya. Sekarang kita menambahkan default route di router 2. Tuh. Pertama kita enable dulu, terus masuk configure terminal. Nah, seperti tadi perintahnya itu IP root. IP root. Nah, bedanya di router 2 itu tujuannya itu nggak cuma router 1 apa router 3. Jadi tujuannya itu semua network. Jadi kalau ingin semua network itu ngetiknya IP root 0/00000. Ini menandakan tujuannya itu untuk semua jaringan atau semua network gitu. Terus kita tambahkan netmasknya. Netmasknya juga semua netmask. Oke. Terus jalannya kemana? Nah, karena cuma router 1 yang kita sudah daftarkan semua tabel routingnya, jadi nanti router 2 itu akan mendapatkan tabel routing dari router 1 gitu. Jadi jalannya itu 10.10.10.1.
Jadi begini perintahnya. Dari router 2 itu dia tujuannya ingin ke semua jaringan. Jadi kita masukkan networknya itu 0.0.0.0. Terus selain untuk semua jaringan, itu juga untuk semua netmask. Jadi netmasknya itu kita isi 0.0.0.0. Nah, terus berhubung cuma di router 1 yang udah didaftarkan atau isi semua tabel routingnya. Nah, jadi kita tuh ngambil tabel routingnya itu di router 1. Jadi lewat jalan yang ini. 10 10 10 1 ini. 10 10 10 1 berarti di sini. Nah. Terus tinggal yang router 3. Yang router 3 enable dulu, terus configure terminal, terus kita tambahin routing static. Itu perintahnya kayak tadi IP route. Nah, karena ini tujuannya itu untuk semua jaringan, berarti ketiknya 000. Terus untuk semua netmask 00000. Nah, terus tabel routingnya yang paling lengkap kan ada di router 1. Jadi kita ngambil jalannya yang mengarah ke router 1. Di IP route 0000, terus netmasknya 0000, terus jalannya itu berarti 10 10 20.1. 10 10 20.1. Nah, ini. Oke. Jadi gimana maksudnya gitu loh. Maksudnya itu kan pada topologi tadi static route itu kan hanya ada pada router 1. Terus di default route itu ada di router 2 sama router 3. Nah, karena tujuannya, karena jika ada penambahan network lain, misal ini di sebelah sini nih, mau ditambah network lagi. Nah, itu cukup menambahkan static route-nya di router 1 itu. Terus nambahin di router sininya itu default route saja. Jadi nggak terlalu banyak settingan routing statiknya gitu. Nah, sekarang kita coba akan menguji dengan ping. Coba kita VPC 8 itu pingin ngeping di VPC 7. Ping IP-nya tadi berarti 10 10 100.2. Nah, udah bisa kan diakses karena udah di routing static sama default route. Jadi kan tujuannya routing itu menghubungkan dua network atau dua jaringan atau lebih yang berbeda gitu. Jadi ini kan jaringannya kan 10 10 200.0, terus ini jaringannya 10 10 100.0, kan beda jaringan. Nah, agar saling terhubung tadi kita udah menambahkan yang namanya routing static sama default route tuh. Nah, sekarang kita coba ping dari VPC 7 ke VPC 8 itu bisa terhubung apa enggak. Itu ketik perintah ping 10 10 200.2. Oke, udah bisa kan terhubung. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu tutorial dari saya. Mungkin jika ada satu hal yang kurang dipahami, itu bisa dibaca-baca di Google. Terus terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yulia Veronica dari NEP IT Telkom Purwokerto. Di sini saya akan melanjutkan tutorial yang kedua, yaitu tentang pre-range routing di lab FNG. Sekarang saya sudah masuk di lab FNG-nya. Hal yang harus kita lakukan yaitu menambahkan objek dan pilih yang node. Di sini saya akan menambahkan router yang pre-range routing dan juga router yang Cisco. Tapi yang harus saya tambahkan pertama yaitu router yang pre-range routing. Pilih yang Linux template-nya. Kemudian untuk jumlahnya saya pilih 3. Dan di sini kita pilih yang Linux Debian Bootcamp. Karena di sini pre-range routing-nya menggunakan Debian. Terus untuk namanya saya ubah menjadi VR routing. Dan ikonnya kita ubah menjadi router. Pilih yang router .png. Terus untuk Ethernet, di sini saya pilih 2, menggunakan 2 Ethernet. Terus untuk yang konsol, saya pilih yang Telnet. Terus saya save. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita tambahkan lagi router yang Cisco. Jadi untuk router yang Cisco, kita pilih yang Cisco POS router. Kita tulis jumlahnya 3, sama seperti yang di atas. Terus untuk namanya kita ubah menjadi router. Dan ikonnya tetap router. Dan untuk Ethernetnya kita pilih 2. Dan konsol kita pilih yang Telnet. Terus jangan lupa di save. Ini ke double ya. Jadi kita hapus karena tadi itu save-nya banyak. Jadi nge-save-nya itu cukup sekali tekan. Karena kalau misalnya kebanyakan kan jadinya double seperti yang tadi. Terus terakhir kita tambahkan laptopnya dengan OS Ubuntu. Kita pilih yang Linux. Ini pilih yang Linux. Dan di sini kita ubah menggunakan Ubuntu. Di sini kita tulis 2 karena di sini kita menggunakan 2 laptop. Dan namanya kita ubah menjadi Ubuntu. Ikonnya kita ubah menjadi laptop. Ini laptop.png. Dan untuk terakhir konsolnya kita ubah menjadi Telnet. Lalu kita save. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal hubungkan masing-masing router dan juga ke laptop. Pertama, saya hubungkan dari VR routing 1 menuju Ubuntu. Di sini di VR routing 1 saya menggunakan interface E1 dan untuk di Ubuntu saya menggunakan interface E0. Kita tunggu. Kemudian dari VR routing 1 ke VR routing 2, pilih yang E1 untuk yang VR routing 2. Lalu untuk yang VR routing 2 ke VR routing 3, kita pilih E0. Dan terakhir dari VR routing 3 ke Ubuntu 8.
kita menggunakan interface sama seperti yang di sini, E1 dan E0. Kita save. Nah, semuanya udah terhubung kecuali yang di bawah. Jadi untuk yang di bawah ini nanti akan kita hubungkan, tapi nanti. Sekarang kita akan menambahkan teks. Caranya plus add an object dan teks. Di sini teks ini kita gunakan untuk membedakan IP-nya. Jadi sekarang yang mau saya tambahkan itu di sini bisa dilihat di notepad. Sudah saya tulis IP address dari masing-masing router dan juga laptop. Jadi yang mau saya tambahkan pertama-tama IP address yang ada di laptop yang pertama. Kita copy aja biar cepat. Lalu kita save. Loadingnya agak lama ya. Terus ditaruh sini. Tambahkan lagi teksnya untuk yang via routing 1. IP-nya kita kopas. Lalu di save. Tambahkan lagi untuk yang via routing 1. Tujuan kita menambahkan teks IP di sini agar kita lebih mudah untuk konfigurasinya. Biar nggak tertukar antara yang router 1 dan router 2 dan lain-lain. Terus kita tambahkan lagi IP yang di via routing 2. Terus kita pilih yang teks ya. Terus tambahkan lagi yang di sisi kanannya. Tambahkan lagi untuk yang via routing 3. Dan tambahkan lagi untuk yang via routing 3 yang di sisi kanan. Di save. Dan tambahkan untuk yang di Ubuntu 8. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita kopas dulu teksnya untuk router yang di bawah, router Cisco yang di bawah. Karena kita akan menggunakan IP yang sama antara router yang menggunakan pre-range routing dan router yang menggunakan Cisco. Kita duplikat aja ya biar mempercepat. Kenapa di sini yang bawah saya tidak hubungkan? Karena pada saat konfigurasi itu dia tidak akan bisa dilakukan penambahan kabel lagi kalau routernya dalam keadaan menyala. Makanya saya matikan dulu. Karena ini akan kita gunakan pada saat selesai pre-range routing yang di atas. Oke. Udah selesai.
Sekarang kita start, kita mulai semuanya, kita start semua ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu. Di sini ada topologi. Jadi di topologi ini, router yang pre-range routing dan router yang Cisco, di situ akan menggunakan routing protokol EGRP. Jadi keduanya ini sama-sama menggunakan AS number yang sama. Terus untuk analisanya, nanti kita akan melakukan tes dengan melihat effort-nya dan melihat kecepatannya itu ada berapa. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan konfigurasi pada free range routing yang pertama. Tinggal diklik 2 kali, terus di open SSH. Ini ya, kita enter. Jadi untuk username sama passwordnya itu username-nya root ya, root huruf kecil, dan passwordnya ini bootcamp. Dah. Terus ini agar kita bisa mengaktifkan daemon EGRP, kita menggunakan nano etc vrr daemons. Lalu biar kita bisa menjalankan service di daemon atau daemons, kita aktifkan dulu service-nya. Jadi karena di sini kita akan menggunakan routing protokol EGRP, maka yang di sini kita ubah dari no menjadi yes. Terus cara menyimpannya bisa Ctrl X dan pilih yang Y, yes, artinya kesimpan. Tetapi karena ini belum aktif, kita harus melakukan restart dulu. Caranya etc init.d atau vrr/prr restart. Ini kurang T-nya ya. Init etc init.d vrr restart. Nah, dia menjalankan servisnya. Kemudian ini udah aktif. Cara kita bisa masuk ke dalam shell untuk daemon vrr, kita menggunakan perintah ptysh. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam konfigurasi atau masuk ke dalam shell untuk daemon vrr-nya atau pre-range routing-nya. Kita menampilkan dulu konfigurasi yang sudah berjalan dengan menggunakan perintah show running min config. Nah, ini adalah konfigurasi yang sedang berjalan. Kemudian, kalau udah, kita masuk dulu ke configure terminal atau masuk ke dalam global configuration. Kalau udah masuk ke situ, kita coba menyeting IP-nya di interface yang ETH0 dan ETH1 pada VR routing 1. Kita coba dari yang interface ETH1 dulu. IP address-nya di situ bisa dilihat 192.168.1.1/24. Jadi kalau di freelance routing, kita nggak perlu menjabarkan lagi subnet mask-nya. Tinggal kita tuliskan prefix-nya. Jangan lupa untuk di
no shutdown, karena untuk mengaktifkan IP-nya itu atau biar IP-nya bisa terpasang, kita harus melakukan restart dulu atau melakukan shutdown. Terus exit, setting lagi yang interface ETH0. Terus IP address-nya bisa dilihat di situ, pakai 10.10.10.1/30. Jangan lupa di no shutdown dan exit dulu. Nah, sekarang kita akan melakukan atau mengaktifkan routing EGRP-nya. Caranya itu menggunakan router EGRP. Di belakangnya itu adalah ASN atau Autonomous System Number. Jadi, dia itu identifier yang digunakan router-router pada EGRP untuk dia mengenali routernya atau mengenali router EGRP yang lainnya. Jadi, di sini kita akan menggunakan ASN dengan ASN yang sama, yaitu 1. Lalu tambahkan networknya 192.168.1.0/24 dan network yang kedua 10.10.10/30. Lalu kita coba exit dulu, typo ya, exit. Oke, kalau udah settingan di free range routing 1, sekarang kita akan melakukan install di free range routing 2 atau konfigurasi di free range routing 2. Di enter dulu, masukkan username-nya, root dan nip bootcamp. Lalu masuk ke nano etc vrr /demons. Kemudian kita aktifkan dulu EGRP-nya. Tekan yes, lalu Ctrl X dan yes, pilih yang Y. Terus kita aktifkan servisnya etc init.d vrr restart. Lalu kita masuk ke shell-nya PTISH. Lalu kita langsung ke setting interface-nya. Tapi kita masuk ke configure terminal dulu. Kita settingnya di interface 1. Di situ bisa dilihat IP address-nya. Ini double ya, add 10.10.10/2/30. No shutdown, jangan lupa. Exit. Terus setting lagi di interface ETH0 20.20.20.1/30. No shutdown, exit. Bentar. 20.20.21.30. Oh ya, ini salah ya. IP address-nya ketinggalan. IP address. Nah, baru no shutdown. Exit.
sekarang kita coba setting protokolnya. Ingat ASN nya sama 1, networknya 10 10 10 0/30, dan networknya lagi 20 20 20 0/30. Nah, kita coba install lagi yang di pre-range routing yang ketiga. Passwordnya dan username-nya sama. Boot, dan ini bootcamp. Masuk ke nano lagi. Terus sama kayak tadi, GRP di yes-kan. Lalu kita restart lagi. Dan masuk ke shieldnya. Untuk di pre-range routing kita bisa langsung disingkat ininya, langsung di tap aja. Kita setting lagi interface ETH satunya, IP-nya bisa dilihat di situ 192.168.2.1/24, no shutdown. Exit. Lalu yang ini interface ETH 0, IP address 20.20.20.20.0/30. Lalu no shutdown. Exit. Terus setting routing protokolnya sama, ASN-nya 1, networknya 20 0/30, dan network lagi 92.168.2.0/30. Oh iya, ini salah ya, kita no network dulu karena itu source-nya /24. .0/24. Jadi kalau di routing protokol di sini tidak ada no shutdown karena dia otomatis lakukan restart sendiri atau update otomatis. Nah, kalau udah kita coba setting ke Ubuntu-nya. Kita open ya. Enter. Login lagi sama bootcamp. Terus pertama kita coba cek dulu IP-nya, alamat IP-nya, pipconfig. Terus kita masuk ke IP A
untuk melihat interface mana saja yang tersambung. Nah, jadi di sini interface yang tersambung ada loopback dan juga ENS3. Jadi di sini kita nanti akan menggunakan ENS3 sebagai interface-nya. Oke, lanjut ke IP-nya. Kita akan masuk ke konfigurasi yang akan digunakan. Nano etc network interfaces. Terus di sini karena tadi kita akan menggunakan interface yang ENS3, jadi di sini kita ubah jadi auto NS3. Terus di sini juga diubah jadi NS3. Dan di sini kita ubah static karena kita akan mendapatkan IP-nya secara manual, tidak melalui DHCP. Nah, di sini address-nya kita menggunakan 192.168.1.2. Bisa dilihat ya di sini. Terus untuk netmask-nya kita menggunakan 255.255.0 karena slice-nya atau prefix-nya itu slice 24. Network-nya jangan lupa 192.168.1.0. Terus broadcast-nya jangan lupa kita tambahkan 192.168.1.255 dan gateway, jangan lupa gateway-nya 192.168.1.1 dan DNS name server-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Jadi, address itu yaitu IP address yang akan digunakan, dan netmask itu subnet mask-nya, dan network itu network address dari komputernya atau dari PC-nya atau dari laptop. Terus kalau yang broadcast itu alamat broadcast yang digunakan untuk memperkenalkan pada jaringan. Dan ada gateway. Kalau gateway itu default gateway yang akan digunakan apabila komputer atau PC atau laptop terhubung, dia itu akan mengirimkan paket data pakai gateway. Terus ada DNS name server. Ini alamat IP DNS server. Kalau udah kita save, Ctrl X dan yes. Nah, kalau udah ini kita reboot biar IP yang tadi kita masukin itu terpasang ke interface-nya. Nah, sambil menunggu ini reboot, kita coba setting yang di Ubuntu 8. Kita klik ya 2 kali. Ubuntu 8 atau Ubuntu 2 ya. Enter. Masukin user sama passnya. Bootcamp. Sama kita coba config lagi. Terus IPA. Nah, di sini sama. Interface yang digunakannya itu ENS3. Jadi di situ kita menggunakan interface ENS3. Terus langsung kita coba pasang IP-nya.
Nah, jadi ini kalau kayak gini kita bisa lakukan new session lagi, atau kita klik ini 2 kali, karena memang jaringannya itu kadang agak lambat, jadi sessionnya itu berhenti. Nah, kita masuk lagi ya ke Nano etc network interfaces. Bisa langsung di tap ya kalau udah setengah kalimatnya. Di sini diubah auto ns3. Nah, kalau hijau kayak gini berarti lagi jaringannya lagi lambat ya, makanya ini nggak bisa diubah sekali. Jadi kita harus, nah ada tulisannya putih fatal error. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi pada Ubuntu yang kedua. Caranya sama, IP address-nya kita setting dulu broadcast-nya segini, 192.168.2.255. Terus gateway-nya 192.168.2.1. Di save, baru di reboot. Kita tunggu dulu ya sampai rebootnya benar-benar selesai. Nah, IP-nya udah terpasang antara Ubuntu 7 dan Ubuntu 8. Sekarang saya akan mencoba ping dari Ubuntu 8 ke Ubuntu 7 untuk memastikan koneksinya itu dapat berjalan atau tidak. Kita coba ya, buka dulu Ubuntu 7-nya. Terus kita ping, masukkan IP dari Ubuntu 7. Nah, berhasil ya. Sekarang kita coba lagi ping dari Ubuntu 7 ke Ubuntu 8. Nah, sama-sama berhasil. Jadi, koneksi antara PC1 dan PC2 atau laptop 1 dan laptop 2 ini sukses. Jadi sekarang kita akan coba melakukan trace pada VR routingnya. Kita coba di VR routing yang 3 ke VR routing 1. Do trace 10 10 10 1. Nah, jadi di sini bisa kelihatan rute yang dilewati paket ke tujuannya. Jadi dia melewati rute IP yang 20 20 21 dan 10 10 10 1. Dan di sini kelihatan juga bandwidth-nya dan paketnya berapa kecepatannya. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk melakukan tes evert atau tes kecepatan. Jadi untuk tes kecepatannya itu kita bisa gunakan seperti ini.
di Ubuntu 7 dan Ubuntu 8. Kita keluar dulu dari Ubuntu 8 dan Ubuntu 7-nya, yang pinknya tadi, pakai Ctrl C. Sekarang kita akan melakukan eVerb. eVerb itu tool untuk mengukur throughput bandwidth dalam sebuah link network. Jadi kita akan coba melakukan eVerb dari Ubuntu 7 ke Ubuntu 8. Kita gunakan Ubuntu 8-nya sebagai server. Jadi kita tulis eVerb -s, dan yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri, yang di Ubuntu 7, kita tulis eVerb -c. IP-nya 192.168.22, IP tujuannya. Enter. Kita tunggu hasilnya. Hasilnya memang agak lama. Nah, di sini kelihatan ya, transfernya berapa, bandwidthnya berapa. Jadi transfernya sama-sama 412 MB dan bandwidthnya 345 megabit. Kalau yang dari Ubuntu 8 itu bandwidthnya 342 megabit. Ini kita coba print screen dulu. Nanti kita akan bandingkan dengan hasil yang di Cisco. Oke, udah. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang Cisco. Jadi bagian yang di Cisco itu yang di bawah sini. Kita menggunakan IP yang sama seperti yang di atas, tetapi yang membedakan di sini kita menggunakan Cisco. Dan di sini sama menggunakan routing protokol EGRP. Jadi, pertama-tama kita putuskan dulu yang di sini kabelnya. Caranya itu kita harus mematikan dulu atau stop dulu router dan laptopnya, karena dia nggak bisa diputus atau dihapus kalau masih tersambung. Kita delete kalau udah. Delete. Alasan saya menggunakan laptop yang ada di sini dibandingkan nambah yang baru, karena lebih mempermudah kita, jadi kita nggak usah lakukan setting IP lagi pada laptop yang baru, karena di sini udah otomatis ada IP-nya. Jadi tinggal kita sambungkan lagi ke router yang di bawah. Di sini saya menggunakan yang di router 4, interface-nya yang gigabyte 0/1. Dan yang di sini ini 0/1 yang di router 5. Di sini 00. G itu giga ya. Kecepatannya berarti giga, dalam bentuk giga. Nah, ini udah di save, jangan lupa di save. Kemudian kalau udah, kita hidupkan laptopnya, routernya. Sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi IP pada routernya. Kita mulai dari router yang 4. Di open dulu.
di enter. Emang agak lambat ya loadingnya, jadi kita harus sabar nunggu. Untuk di router 5 nya kita hidupin juga, dan router 6. Tunggu dulu loadingnya. Loadingnya emang agak lama ya, jadi kita harus sabar menunggu. Oke, sekarang di sini ada perintah katanya, would you like to enter the initial configuration dialog? Di sini kita pilih yang N atau no. Untuk yang di router 5 kita pilih no juga. Di router 6 juga no. Tunggu dulu loadingnya. Nah, sudah. Sekarang kita tuliskan enable. Enable itu untuk pindah ke mode privilege-nya atau mode admin. Tulis di sini enable, huruf kecil, enable. Oke, slow saya hidup. Enable. Terus di sini masuk dulu ke configure terminal. Dan kita lihat ya, di sini di router 4 kita mau coba melakukan setting IP di GI01. Ini artinya kita itu masuk ke interface routernya. Terus setting IP-nya. IP-nya sama seperti IP yang di pre-range routing yang pertama. Berarti yang 192.168.1.1. Bedanya, kalau di Cisco kita harus melakukan konfigurasinya itu, subnet masknya itu kita jabarin, nggak seperti yang di pre-range routing tadi, tinggal kita menuliskan prefixnya. Jadi di sini kita jabarin lagi subnet masknya, size 24 berarti 255.255.255.0. Enter. Jangan lupa di no shutdown, karena dia harus bisa terupdate menggunakan no shutdown. Oke, exit. Kemudian masuk lagi ke interface yang di 0/0. Tambahkan IP-nya 10.10.10.1/30. Oh iya, salah ya. Kalau di Cisco ingat, dia itu IP subnet masknya itu harus dijabarin. Jadi 255.255.252. Kalau /30 itu sama dengan 252. Jadi di no shutdown. Jadi kebuktikan kalau menggunakan pre-range routing itu lebih mudah konfigurasinya.
dan exit dulu, lalu masuk lagi ke interface yang GI. Oh ya udah ya, 10.10.10.130. Sekarang kita mau coba untuk melakukan routing protokol pakai router IGRP 1. Jadi ASN-nya sama ya, seperti yang pre-range routing tadi. Masukin networknya 10, 10, 10, 10, 0. Dan di sini wildcard mask-nya, jadi kebalikannya 0, 0, 0, 3. Networknya 192, 168, 10, 0, 0, 0, 0, 255 karena subnet masknya /24. Terus jangan lupa kita masuk ke yang router 5 lagi, karena yang di router 1 tadi udah kita setting. Oh iya, buat teman-teman ya, saya ingatin kalau udah melakukan konfigurasi jangan lupa disimpan. Disimpannya itu menggunakan WR. Jadi dia akan tersimpan konfigurasinya. Kalau misalnya routernya mati, kita nggak melakukan do WR, maka konfigurasi yang telah kita lakukan tadi dia akan hilang. Nah, kita setting lagi ya di router yang 5. Kita new session lagi ya, ulang sessionnya. Masuk lagi ke enable, ke mode privilege-nya, terus configure terminal, lalu masuk ke interface-nya, interface yang GI 0/1, lalu IP address-nya, terus 10, 10, 2, dijabarin 255, 255, 255, 252. Jangan lupa di no shutdown, exit. Terus masuk lagi ke yang GI 00. GI 00. IP address-nya 20, 20, 21 slash, oh ya, jabarin ya, 255, 255, 255, 252. Shutdown, lalu exit. Setting lagi yang routing protokolnya, router IGRP 1, terus networknya 10, 10, 10, 10, 0, wildcard masknya 0, 0, 0, 3, terus yang 20, 20, 20, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 3, wildcard masknya. Oke, jangan lupa di DWR. Terus router 6 lagi, sama seperti yang router 4, router 5, router 6. Jadi mengikuti yang cara sebelumnya. Bentar ya. Enable configure terminal atau COMT. Langsung masuk ke interface-nya. Kita masuk ke interface GI 00. Terus masukin IP address-nya.
Oh iya, di sini IP-nya ketinggalan ya. IP yang di interface satunya. Ini. Oke, tinggal kita masukin yang di 00, berarti 20 20 20 2 255 255 255 252 shut down ini ya, dengan nutupin exit, terus masuk lagi ke interface yang di 01. Dah. Terus masuk ke routing protokol, networknya 192.168.2.0, record mask-nya dan yang satunya lagi 20 20 20 0 0 0 0 0 3. Jangan lupa di download ya. Dah, sekarang kita coba dulu melakukan ping dari Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 atau Ubuntu 7 ke Ubuntu 8. Tadi konfigurasinya udah kalau yang di Ubuntu, ini nggak perlu kita setting IP lagi karena kita menggunakan IP yang sama. Kita langsung ping aja. Nah, berhasil. Sekarang kita coba melakukan reverb, melihat kualitas bandwidth dan throughputnya. Di sini sama, di Ubuntu 8-nya kita reverb NS, di Ubuntu 7-nya kita reverb IP tujuannya C dulu karena dia klien 92.168.2.2. Kita tunggu dulu loadingnya. Nah, di sini bandwidthnya 2,82 megabit. Di sini 2,17 megabit. Kita lihat dengan yang tadi. Ini nih. Di sini bandwidthnya pada pre-range routing 345 megabit. Kalau di Ubuntu 8 342 megabit. Nah, kalau di sini di yang Cisco itu kecepatan bandwidthnya 2,82 dan 2,17 untuk yang servernya. Jadi, dapat disimpulkan, dilihat dari segi performance, si pre-range routing itu cukup powerful dari persis Cisco yang aslinya ini. Terus, service routingnya ini dapat berjalan dengan baik dengan semestinya. Dan
Bisa dilihat dari datanya ya. Semakin besar bandwidth, maka semakin cepat kecepatan transmisinya. Dan juga semakin besar bandwidth-nya itu, maka transfernya itu lebih cepat. Bisa dilihat kecepatan transfernya lebih cepat dibandingkan yang Cisco nih. Mungkin itu bisa disebabkan oleh router yang kita gunakan, karena router yang kita gunakan ini dalam bentuk interface-nya gigabit, jadi kecepatannya kurang maksimal. Nah, sekian video tutorial dari saya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.